Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel YouTube Jendela PAI. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kado untuk Bapak Ibu yang mempersiapkan ujian UP, ujian PBG, yaitu tahap akhir dalam perjalanan panjang di dalam PBG. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari nomor 1. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah berhasil membentuk armada laut. Hal ini dilakukan pada masa Khalifah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, E. Umar bin Abdul Aziz. Jawabannya adalah C. Utsman bin Affan. 2. Kebijakan yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa awal pemerintahannya adalah A. Mengangkat wakil khalifah, B. Menghadapi kaum pemberontak, C. Memberikan hadiah kepada para panglima, D. Memimpin pasukan untuk perluasan wilayah, E. Mengganti para pejabat pemerintah yang dipilih oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nomor 2 jawabannya adalah E. Mengganti para pejabat pemerintah yang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. 3. Peperangan dengan kaum murtad pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dinamakan A. Perang Yamamah, B. Perang Tabuk, C. Perang Uhud, D. Perang Riddah, E. Perang Khandaq. Jawaban nomor 3 adalah Perang Riddah. Nomor 4. Kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah di Jazirah Arab dan sekitarnya beribu kota di Damaskus. Nama dinasti ini merujuk kepada Umayyah bin Abd Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau disebut dengan Muawiyah I. Dinasti tersebut didirikan pada tahun A. 40 Hijriah atau 661 Masehi, B. 41 Hijriah atau 662 Masehi, C. 42 Hijriah atau 663 Masehi, D. 43 Hijriah atau 664 Masehi, E. 44 Hijriah atau 665 Masehi. Jawaban nomor 4 adalah A. 40 Hijriah 661 Masehi. Soal nomor 5. Perkembangan ilmu pengetahuan pada fase ketiga dinasti Abbasiyah begitu cepat, sehingga bermunculan tokoh-tokoh atau ulama di bidang sains. Salah satunya adalah Al-Khawarizmi. Tokoh tersebut ahli di bidang A. Kedokteran, B. Matematika, C. Seni ukir, D. Geografi, E. Seni lukis. Jawaban nomor 5 adalah B. Matematika. Soal nomor 6. Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah kian tumbuh pesat. Kota ini sudah penuh sesak dengan berbagai bangunan. Maka Khalifah Abu Ja'far al-Mansur menganggap
perlu membangun kota bayangan dari Baghdad. Kota bayangan maksudnya adalah kota yang digunakan untuk pemerintah tersembunyi. Kota yang dibangun itu bernama kota A. Samara, B. Khark, C. Persia, D. Damaskus, E. Anhar. Jawaban nomor 6, B. Khark. Soal nomor 7. Penduduk Indonesia pada zaman dahulu dikenal sebagai pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Oleh karena itu, ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar kepulauan di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya penduduk Indonesia yang masuk agama Islam, terutama penduduk di daerah pesisir. Alasan penduduk di daerah pesisir Indonesia lebih dahulu memeluk agama Islam daripada daerah pedalaman karena A. Agama Islam disebar lewat perdagangan. B. Para mubaligh Islam enggan menyebar ke pedalaman. C. Para penguasa di pesisir telah beragama Islam. D. Penduduk pedalaman tidak tertarik ajaran Islam. E. Sulit untuk diakses. Jawaban nomor 7 adalah A. Agama Islam disebar lewat perdagangan. Soal nomor 8. Selain teori India dan teori Mekah, ada lagi teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara ini berasal dari Persia, bukan dari India dan Mekah. Teori ini disandarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah, yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Tokoh yang mendukung teori ini adalah A. Snout Horrens, B. Van Leur, C. T.W. Arnold, D. Hamka, E. P.A. Hussein Jajadiningrat. Soal nomor 8 adalah E. P.A. Hussein Jajadiningrat. Soal nomor 9. Wali dalam hal ini wali Allah atau waliullah adalah orang suci yang mula-mula menyebarkan agama Islam di tanah Jawa atau lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah dengan menyerahkan upaya lahiriah dan rohaniah untuk kepentingan agama Islam dengan disertai kelebihan karomah. Salah satu yang termasuk Wali Songo adalah Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah A. Raden Rahmat, B. Raden Masya'id, C. Ja'far Shadiq, D. Syarif Hidayatullah, E. Maulana Malik Ibrahim. Jawabannya adalah B. Raden Masya'id. Soal nomor 10. Sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sekitar abad ke-16. Imigran Muslim yang pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara adalah A. Estevanico, B. Gloria Estefan, C. Elijah Muhammad, D. Muhammad Ali, E. Barack Obama. Jawabannya A. Estevanico. Soal nomor 11. Organisasi Islam adalah organisasi-organisasi berbasis agama Islam yang didirikan untuk menyebarkan agama Islam.
Organisasi Islam tersebar di seluruh dunia. Organisasi Islam yang berdiri di benua Eropa tampak di negara Spanyol, Rusia, dan Inggris. Di bawah ini adalah organisasi Islam yang ada di Inggris, kecuali A. The Islamic Council of Europe, B. The Union of Muslim Organization, C. The Association of British Muslim, D. Islamic Foundation and Muslim Institute, E. Queensland Islamic Society. Jawabannya adalah E. Queensland Islamic Society. Soal nomor 12. Ulama asal Indonesia yang lahir di Goa, Sulawesi Selatan yang berdakwah di Afrika adalah A. Syekh Yusuf Al-Palimbani, B. Syekh Yusuf Al-Makassari, C. Syekh Muhammad Muaz, D. Muhammad Aun, E. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jawabannya adalah B. Syekh Yusuf Al-Makassari. Soal nomor 13. Organisasi pada masa Bani Umayyah menjadi daerah Mamlakah Islamiyah menjadi 5 wilayah, yaitu Hijaz, Yaman, Najd, pedalaman Jazirah Arab, Irak Ajam, Aman, Bahrain, Karman, dan Jisistan, Kabul, Khurasan, negeri-negeri di belakang sungai Ma'waro'a Nahri dan Sin, serta dan sebagian negeri Punjab, Mesir, dan Sudan, Armenia, Azerbaijan, dan Asia Kecil, Afrika Utara, Libya, Andalusia, Sisilia, Sardinia, dan Balear. Pembagian wilayah tersebut dikenal dengan istilah A. Barid, B. Aldah Raib, C. Ad-Dawawin, D. Al-Imarah ala Al-Buldan, E. Surtah. Jawabannya adalah D. Al-Imarah ala Al-Buldan. Soal nomor 14. 1. Konflik antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. 2. Sistem pemerintahan demokrasi menjadi monarki hereditaris. 3. Terjadinya perebutan kekuasaan pada masa pemerintah Muawiyah II Khalifah ketiga. 4. Kekuasaan yang sangat luas berpeluang tidak mudah untuk dikendalikan oleh khalifah yang lemah dan malas karena adanya pengaruh dari kelompok-kelompok yang tidak terkendali. 5. Kelalaian pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. 6. Perbedaan derajat antara bangsa Arab dan non-Arab. 7. Perang antara suku-suku Arab sebelah utara, Mudariyah Bani Qais, dan Arab sebelah selatan, Yamaniyah Bani Qulb. 8. Beban pajak yang berlebihan dan pengaturan wilayah-wilayah provinsi demi keuntungan kelas penguasa telah menghancurkan bidang pertanian dan bidang industri. 9. Merosotnya moral para khalifah, melainkan salah satu sendi Islam yaitu jihad. 10. Munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Berdasarkan pernyataan di atas, faktor internal yang menyebabkan hancurnya dinasti Umayyah adalah sebagai berikut. Kecuali adalah C. 4, 9, dan 10. Soal nomor 15. Salah satu strategi dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah dengan cara
mengumpulkan Al-Quran. Hal ini dilakukan karena setelah perang Yamamah, dalam penumpasan nabi-nabi palsu, banyak di antara para sahabat penghafal Al-Quran yang berguguran. Strategi dakwah tersebut dinamakan dengan A. Metode dakwah bi-al-lisan, B. Metode tadrib, C. Metode dakwah bi-at-tadwin, D. Metode uswatun hasanah, E. Metode dakwah bi-al-hal. Jawabannya adalah C. Metode dakwah bi-at-tadwin. Soal nomor 16. Kehancuran Bani Umayyah merupakan awal dari kejayaan Bani Abbasiyah. Banyak faktor yang mempengaruhi kehancuran Bani Umayyah, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yang menyebabkan kehancuran Bani Umayyah adalah A. Terjadinya banyak penyimpangan, B. Kekurangan pasukan atau tentara, C. Ketidakmampuan pimpinan menjaga kedaulatan, D. Nepotisme yang sangat kuat, E. Tidak konsisten terhadap hukum yang disepakati. Jawabannya adalah C. Ketidakmampuan pimpinan menjaga kedaulatan. Soal nomor 17. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi perselisihan di kalangan kaum umat Islam berkenaan dengan qiraah Al-Quran, yang hampir berujung kepada perang saudara di kalangan umat Islam. Dengan demikian, Khalifah memerintahkan penyalinan mushaf yang pernah dikumpulkan oleh Khalifah Abu Bakar. Ketua penyalinan mushaf tersebut adalah A. Abdurrahman bin Haris, B. Zaid bin Sabit, C. Zaid bin As, D. Hudzaifah bin Yaman, E. Abdullah bin Zubair. Jawabannya adalah B. Zaid bin Sabit. Soal nomor 18. Berbagai macam strategi dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, salah satunya adalah penyebaran melalui seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk. Strategi tersebut dilakukan oleh A. Raden Umar Syahid, B. Syarif Hidayatullah, C. Syarifuddin, D. Raden Mas Syahid, E. Ja'far Shadiq. Jawabannya adalah D. Raden Mas Syahid. Soal nomor 19. Baca pernyataan di bawah ini. 1. Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazim Al-Qushairi, wafat 465 Hijriah. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Risalah Al-Qushairiyah. 2. Abu Hafaz bin Muhammad Syahabuddin, wafat 632 Hijriah. Kitabnya yang terkenal adalah Awariful Ma'rifat. 3. Imam Al-Ghazali, wafat 503 Hijriah. Kitabnya yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh pendidikan Islam yang hidup masa pemerintahannya. Kepemerintahan siapa? A. Abad pertengahan, B. Bani Umayyah, C. Abad modern, D. Bani Abbasiyah, E. Khilafah Abdul Latif. Jawabannya adalah D. Bani Abbasiyah. Soal nomor 20. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama selama 2 tahun dari 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Selama menjabat menjadi khalifah, beliau melakukan berbagai strategi untuk memajukan umat Islam, di antaranya adalah
merujuk Abu Ubaidah al-Jarrah yang diserahi mandat untuk mengelola urusan-urusan Baitul Mal. Sedangkan Umar bin Khattab memegang jabatan sebagai jabatan peradilan. Berdasarkan data sejarah tersebut, strategi dakwah yang dilakukan Khalifah Abu Bakar adalah A. Metode dakwah bi at-tadwin, B. Metode dakwah uswatun hasanah, C. Metode dakwah bi aliyat, D. Metode dakwah bi lisan, E. Metode dakwah bi al-hal. Jawabannya adalah E. Metode dakwah bi al-hal. Soal nomor 21. Jumlah umat Islam di Australia sekitar 3% dari jumlah total penduduk di sana. Meskipun demikian, Islam telah menjadi bagian dari kehidupan warga Australia. Proses masuknya ke wilayah Australia dapat dilihat dari sebuah museum yang didirikan di sana. Museum tersebut bertempat di A. New South Wales, B. Adelaide, C. Victoria, D. Queensland, E. Tasmania. Jawabannya adalah C. Victoria. Soal nomor 22. Pada abad 16 merupakan catatan sejarah masuknya Islam ke Amerika Utara. Dalam catatan tersebut, yang pertama kali datang dan membawa Islam ke Amerika Utara adalah A. Elijah Muhammad, B. Noble Drew Ali, C. Muhammad Alexander Russel Webb, D. Stefanico dari Azamor, E. Bampet Muhammad. Jawabannya adalah Stefanico dari Azamor. Soal nomor 23. Menurut teori Arab, penyebaran Islam di Nusantara terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan, yaitu melalui jalur utara sebagai berikut. A. Jalur utara dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Indonesia. B. Jalur utara dengan rute Arab, Makkah dan Madinah, Baghdad, Damaskus, Gujarat, pantai barat India, Indonesia. Jalur utara dengan rute Arab, Makkah, Madinah, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. D. Jalur utara dengan rute Arab, Makkah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. E. Jalur utara dengan rute Arab, Makkah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Jawabannya adalah D. Jalur utara dengan rute Arab, Makkah, Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Soal nomor 24. Salah satu bentuk hadirnya Islam di Afrika Selatan adalah dengan berkumandangnya azan asar di sebuah masjid sekaligus menandai diperbolehkannya Islam tersebut. Azan yang dikumandangkan berdasarkan dari masjid kebanggaan yang dibangun oleh orang Indonesia yang bernama A. Imam Abdullah Qadi Abdul Rahim, B. Imam Abdullah Qadi Abdus Salam, C. Imam Abdul Qadi Al-Salam, D. Imam Qadi Abdus Salam, E. Abdul bin Abdus Salam. Jawabannya adalah B.
Imam Abdullah Qadi Abdussalam. Soal nomor 25. Masa pencerahan yang diikuti dengan revolusi Prancis menjadi salah satu strategi yang menguntungkan umat Islam pada saat itu di Prancis. Hal yang dipandang menguntungkan adalah A. Kebebasan beragama bagi setiap penduduk. B. Legalitas dakwah Islam di Eropa. C. Agama sebagai hak asasi manusia dan dibebaskannya perbudakan. D. Perkembangan Islam semakin maju pesat. E. Mendapatkan kebebasan sebagai tahanan muslim. Jawabannya adalah soal nomor 26. Dinamika keadaan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab mengalami perubahan dibanding dengan masa Nabi. Perubahan-perubahan ini sangat terlihat pada masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam. Mereka mengenal adanya kelas sosial, meskipun Islam tidak membenarkan hal itu. Tetapi kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kenyataan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. Ditambah lagi, sebelum datangnya Islam, mereka telah mengenal kelas sosial ini. Kebijakan pajak yang berlaku pada masa Umar bin Khattab telah membagi masyarakat kepada dua kelas, yaitu kelompok wajib pajak dan kelompok pungut pajak. Pernyataan yang paling tepat berkait dengan dampak dari kebijakan tersebut adalah A. Rakyat mengecam pemerintah Umar bin Khattab karena bertindak semena-mena. B. Rakyat lebih senang menjadi pedagang karena tidak ditarik pajak. C. Rakyat merasa tenang dengan kebijakan tersebut karena sistem pajak lebih jelas dan tertata dibanding sebelumnya. D. Daerah perkotaan semakin padat penduduk sementara keadaan di desa menjadi sepi. E. Rakyat cenderung memilih profesi sebagai tentara daripada pedagang karena tentara adalah kelompok pemungut pajak. Jawabannya adalah E. Rakyat cenderung memilih profesi sebagai tentara daripada pedagang karena tentara adalah kelompok pemungut pajak. Soal nomor 27. Sistem pemerintah yang diterapkan Bani Umayyah adalah sistem monarki atau monarki hereditaris. Suksesi kepemimpinan dilakukan secara turun-temurun. Semenjak Muawiyah berkuasa, raja-raja Umayyah yang berkuasa kelak menunjuk penggantinya, dan para pemuka agama diwajibkan menyatakan sumpah setia di hadapan raja. Bisa dikatakan bahwa sistem pengangkatan penguasa seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar dan ajaran permusyawaratan. Jawaban yang paling tepat untuk menunjukkan alasan dari pernyataan tersebut adalah A. Sistem ini menganut pemilihan pemimpin berdasarkan musyawarah sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. B. Sistem ini tidak menggunakan bentuk musyawarah, melainkan dengan penunjukan turun-temurun dari kalangan keluarga. C. Sistem ini merupakan bentuk kedua dari sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. D. Sistem ini tidak mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. E. Sistem ini kendati tidak terbatas hanya pada keturunan sebuah keluarga, namun dasar utama pemilihannya tetap mempertimbangkan aspek keturunan. Jawabannya adalah B. Sistem ini tidak menggunakan bentuk musyawarah, melainkan dengan penunjukan turun-temurun dari kalangan keluarga. Soal nomor 28. Wali Songo dikenal sebagai orang yang mula-mula menyebarkan agama Islam di tanah Jawa.
Dalam menaklukkan dakwah, Wali Songo menggunakan berbagai strategi seperti pendidikan, kesenian, pertanian, pernikahan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan pendekatan dakwah Wali Songo adalah A. Pendekatan kontekstual, B. Pendekatan emosional, C. Pendekatan kultural, D. Pendekatan intelektual, E. Pendekatan spiritual. Jawabannya adalah C. Pendekatan kultural. Soal nomor 29. Islam pertama kali masuk ke Australia dibawa oleh para pelaut dari Makassar. Pelaut-pelaut itu yang pertama kali melakukan kontak dengan penduduk Aborigin. Mereka mendarat di bagian utara Australia pada abad 17-an. Waktu itu mereka datang dengan sangat sopan dan sebelumnya meminta izin kepada penduduk asli. Inilah salah satu hal yang menarik perhatian penduduk asli Australia untuk mempelajari keyakinan dan pola kehidupan para pelaut Makassar tersebut. Berdasarkan narasi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat asli Australia menerima Islam karena A. Penduduk Aborigin memerlukan ajaran Islam sebagai pembahasan. D. Penduduk Makassar yang menyebarkan Islam. E. Adanya kontak budaya antara pelaut Makassar dengan penduduk Aborigin. Jawabannya adalah B. Perilaku mulia yang ditunjukkan para pelaut Makassar saat berinteraksi. Soal nomor 30. Baca pernyataan di bawah ini. 1. Menerapkan ekonomi secara terbuka, fleksibel dengan prinsip-prinsip agama lain. 2. Tidak berbuat zolim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak. 3. Menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan ke Baitul Mal. 4. Memberikan hak-hak kaum muslim dari Baitul Mal. 5. Menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir zimmi untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak mereka serta tidak menzolimi. 6. Menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayur-sayuran. 7. Para pegawai cukai wajib menjaga amanah dan memenuhi janji. 8. Mengawasi penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. 9. Melakukan penyitaan harta pejabat yang diperoleh secara tidak sah. Kemudian harta tersebut disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, dalam bidang ekonomi terbukti sangat berkembang dengan maju dan pesat. Utsman bin Affan menggunakan prinsip-prinsip politik ekonomi yang dijalankan di pemerintahannya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk kecuali. Jawabannya adalah yang kecuali 1, 6, 9. Yaitu menerapkan ekonomi secara terbuka, fleksibel dengan prinsip-prinsip agama lain. Kecuali. Kemudian, menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayur-sayuran. Kecuali. 9. Melakukan penyitaan harta pejabat yang diperoleh secara tidak sah, kemudian harta tersebut disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jawabannya prinsip yang kecuali adalah A. 1, 6, 9. Baik Bapak Ibu, demikian soal SKI atau soal peradaban kebudayaan Islam
Bapak Ibu bisa mendapatkan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word. Silahkan kirim pesan atau beri komentar di kolom komentar, maka akan saya kirim spesial untuk Bapak Ibu yang berjuang dalam PBG. Semoga Bapak Ibu diberi keberuntungan, diberi kelulusan, dan diberi keberkahan. Saya Yunis Syarifah Fitriani MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.